Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang bagaimana elemen taktik pemasaran produk pertanian dalam UMKM, produk nasional, dan juga produk global. Kelompok kami terdiri dari 1. Saya sendiri, Dian Novitasari. 2. Nurul Lailiyah. Dan ketiga, Sundari Handayani. Untuk taktik pemasaran pada UMKM akan dijelaskan oleh Saudari Sundari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sundari Handayani. Di sini saya akan memaparkan tentang elemen taktik pemasaran produk UMKM dari Serambi Botani yang dirintis oleh IPB sebagai pengembangan produk UMKM. Yang pertama yaitu diferensi atau rancangan perbedaan penawaran dengan pesaing. Ada 3 dimensi dalam diferensi menurut Kartajaya pada tahun 2001. Pada produk Serambi Botani, yaitu yang pertama itu konten atau value yang ditawarkan kepada konsumen, yaitu diantaranya produk-produk yang dijual di Serambi Botani adalah produk dengan manfaat tinggi, hasil penelitian dan kepakaran para peneliti IPB. Selanjutnya, konsep produk health and natural atau alami dan sehat yang diangkat menjadi lifestyle atau gaya hidup, serta harga yang cukup tinggi seiring dengan kualitas yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, konteks atau cara menawarkan value. Nah, produk-produk Serambi Botani dengan konsep sehat dan alami menyasar target konsumen menengah atas sebagai kelompok masyarakat yang paling mudah menerima perubahan atau early adopter. Lalu diperjualbelikan di mall. Kenapa? Karena rata-rata pengunjung mall itu yang akan membeli barang-barang di mall itu adalah masyarakat yang menengah atas. Selanjutnya, konsumen yang datang ke Mall Botani Square adalah konsumen menengah atas yang sudah menyadari hidup sehat pastinya. Lalu, mall akan mendatangkan traffic dalam jumlah yang cukup banyak bagi Serambi Botani. Serta Mall Botani Square adalah mall dengan letak yang amat strategis, dekat dengan pintu tol Bogor, sehingga mudah diakses dari Jakarta. Kemudian dekat dengan terminal bis Baranang Siang dan juga dekat dengan kampus IPB. Selanjutnya yang ketiga, infrastruktur atau faktor pemungkin. Nah, faktor pemungkin ini dalam produk Serambi Botani itu menggunakan citra satu kesatuan merek produk dan gerai dengan nama Serambi Botani untuk memperkuat konsep sehat dan alami yang menjadi keunggulan produk-produknya. Lalu memposisikan diri dengan health and natural lifestyle store, serta logo IPB yang dicantumkan digunakan untuk memperkuat citra merek bahwa produk ini di bawah kolaborasi pengawasan tim ahli dan profesional di wilayah IPB. Nah, PT Serambi Botani di Indonesia sendiri memutuskan untuk menggunakan satu citra merek produk dikarenakan kekuatan UMKM adalah jika kita saling berkolaborasi menyatukan keunikan dan juga ciri khas, maka akan menjadi citra yang sangat bagus seperti itu. Selanjutnya, adapun 5 dimensi dalam diferensi pada produk Serambi Botani ini sendiri. Yang pertama, ini produk. Nah, produk-produk Serambi Botani dengan konsep sehat dan alami ditambah lagi dengan desain kemasan yang menarik, terjamin lebih alami, higienis, dan bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh. Terjamin karena proses pembuatannya diawasi langsung oleh para ahli dan peneliti yang merupakan dosen-dosen IPB tersebut yang ahli di bidangnya. Serambi Botani ini merupakan toko yang
menyajikan aneka produk-produk sehat, aman, dan terjamin karena aspek kesehatan dan keterjaminan menjadi prioritas produk yang dijual di Serambi Botani. Produk yang dijual ini adalah produk herbal dan alami yang bebas dari bahan kimia dan merupakan hasil riset Civitas Akademik IPB. Serambi Botani ini mengelompokkan produk yang dijualnya dalam beberapa kategori, yaitu seperti herbal and medicine, personal care, health drink, health food, snack and drink, essential oil, seperti itu. Lalu berikut ini produk Serambi Botani. Sangat menarik tentunya dari desainnya sendiri. Selanjutnya yang kedua itu pelayanan. Nah, dalam pelayanan ini mudah dalam pemesanan. Jikalaupun terhalang dengan jarak, dapat memesan di e-commerce official store-nya. Yang ketiga itu personil, yaitu memiliki kemampuan dalam menjelaskan manfaat produk, kredibilitas, dan komunikatif. Yang keempat ada saluran. Kantor Serambi Botani terletak di Kompleks Agripark, Jalan Taman Kencana nomor 3 Bogor. Nah, produsen menyalurkan produknya ke kantor SB, baru didistribusikan ke gerai SB Bogor untuk dijual. Dan ini pun terletak pada beberapa mal-mal yang tercantum pada PPT tersebut. Lalu yang kelima itu citra. Nah, Serambi Botani menggunakan citra satu kesatuan merek produk dan gerai dengan nama Serambi Botani. Pemilihan nama tersebut memperkuat konsep sehat dan alami yang menjadi keunggulan produk-produk yang dijual di Serambi Botani. Sehingga Serambi Botani memposisikan diri sebagai health and natural lifestyle store. Logo IPB pun digunakan untuk memperkuat citra merek karena di bawah kolaborasi pengawasan tim ahli dan profesional di wilayah IPB. Nah, berikut ini adalah mereknya seperti ini, desain mereknya juga. Selanjutnya yang kedua ada market mix atau bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Nah, nih produk ini ada desain. Pasti dalam produk kita melihat produk tersebut dari desainnya terlebih dahulu sehingga kita tuh bisa menarik hati kita itu dari desain tersebut seperti itu. Jadi sebelum kita menggunakan atau membeli sesuatu, pasti kita melihat dari desainnya itu dahulu sebelum kita tahu isinya seperti itu. Jadi ini sangat penting sih. Jadi desain produk gerai Serambi Botani tetap menggambarkan produk UMKM. Walaupun sudah dijual di mall, tidak meninggalkan kekhasan UMKM itu sendiri. Desain produknya pun menarik ditambah lagi dengan adanya logo IPB. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi penelitian di bawah pengawasan tim ahli dan profesional di wilayah IPB tentunya. Selanjutnya ada kemanfaatan. Banyak sekali tentunya pada produk Serambi Botani, manfaatnya itu yaitu dari mulai kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, makanan yang sehat, dan sabun kecantikan untuk kesehatan. Semua itu terbuat dari bahan-bahan alami pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya yang intinya itu tidak ada kimianya atau non kimia. Lalu selanjutnya ada kenyamanan. Nah, kenyamanan ini pada produk Serambi Botani ini tentu kenyamanannya ada di produk Serambi Botani ataupun di gerainya sendiri yang ada di mall-mall yang didesain dengan bahan-bahan kayu dan produknya pun tanpa ada bahan kimia yang membuat ketergantungan ataupun tidak sehat ketika mengonsumsi secara terus-menerus. Jadi, ketika kita mengonsumsi produk dari Serambi Botani ini, kita nyaman seperti itu. Jadi, karena tidak ada efek sampingnya, insya Allah. Selanjutnya ada nilai-nilai yang ditawarkan atau value, yaitu kebermanfaat pada kesehatan diri ketika mengonsumsi atau menggunakan produk Serambi Botani. Selanjutnya ada kualitas atau quality. Kualitas pada produk Serambi Botani tak perlu ditanyakan lagi bukan? Karena sudah dalam penelitian. Selanjutnya ini nih, kemasan. Tadi kan desain ya, sekarang kemasan nih. Jadi setelah mendesain tuh, nah, setelah mendesain pasti dibuat dong kemasannya itu bakalan dibentuknya seperti apa.
Nah, berikut ini kemasan dari produk Serambi Botani. Nah, untuk kemasannya dapat dibedakan pada logo IPB yang dicantumkan pada kemasan. Karena banyak sekali, bukan tidak mungkin dari banyaknya produk di UMKM di Indonesia itu mencantumkan logo IPB, karena tidak ada kaitannya dengan IPB sendiri. Karena UMKM pada Serambi Botani ini ada kerjasamanya dengan IPB dan didirikan oleh IPB sendiri. Nah, jadi dapat dikatakan menarik dan bagus dipandang. Selanjutnya ada merek atau branding. Nah, pemilikan nama Serambi Botani memperkuat konsep sehat dan alami yang menjadi keunggulan produk-produk yang dijual di Serambi Botani, sehingga Serambi Botani memposisikan diri sebagai health and natural lifestyle store. Logo IPB pun digunakan untuk memperkuat citra merek karena di bawah kolaborasi pengawasan tim ahli dan profesional di wilayah IPB. Selanjutnya ada promosi. Nah, ini iklannya. Jadi untuk promosi atau iklan menggunakan media Shopee dan Tokopedia atas nama toko Serambi Botani Official Store, serta tersedia diskon dan tersedia juga testimoni dari konsumen melalui penilaian di e-commerce dan bahkan dalam promosinya sendiri pasti ada ya di gerai-gerainya itu, di mall-mallnya yang non e-commerce. Selanjutnya yang ketiga ada rencana strategi selling. Nah, untuk rencana strategi selling yang dilakukan di Serambi Botani berkonsepkan pada penguatan merek produk dalam kesatuan merek toko atau gerai. Sejalan dengan upaya ini, Serambi Botani menyasar target konsumen menengah ke atas, sehingga nilai UMKM yang menjadi pemasok perlahan terangkat, bukan? Di samping menaikkan nilai jual dengan strategi tersebut, Serambi Botani juga menyentuh kepercayaan masyarakat dengan menggali nilai tambah kandungan produk yang dimiliki masing-masing UMKM. Nah, hasil yang didapatkan pada Serambi Botani di Indonesia itu selama 7 tahun menyeleksi dan membina beberapa supplier UMKM menunjukkan bahwa dengan strategi satu naungan merek, produk, dan toko, kemudian penerapan harga yang tepat menargetkan masyarakat menengah ke atas, didukung pemilihan lokasi pemasaran khusus di mall. Nah, hal tersebut secara signifikan meningkatkan daya saing dan kepercayaan diri UMKM, serta meningkatkan aset-aset yang dimiliki oleh masing-masing UMKM. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh sikap mental yang dimiliki pemilik UMKM dan juga latar belakang pendidikan pemilik UMKM. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Taktik pemasaran produk nasional. Taktik diferensi produk. Kami memilih Gulaku sebagai produk nasional dari PT Gulaku. Produk PT Gulaku yang dijual pada perusahaan kami yaitu PT Gulaku adalah produk gula pasir dengan kualitas bahan baku tebu yang berkualitas tinggi, dengan produk gula bermerek pertama di Indonesia, dengan merek nama yang unik dan mudah diingat. Kedua, pelayanan mudah didapatkan di toko-toko, mal maupun di supermarket maupun dimanapun. Jika terhalang dengan jarak, dapat juga memesan di agen resmi grosir Gulaku yang siap melayani 24 jam dengan pelayanan yang baik. Untuk diferensi personil, kami memiliki kemampuan dalam hal marketing seperti menjelaskan manfaat produk, kredibilitas, dan keunggulan produk kami. Taktik dalam salurannya sendiri, PT Gulaku dalam menjual gula menggunakan saluran distribusi barang industri, karena produk ini ditunjukkan untuk segmen pasar industri, yaitu pedagang besar kemudian pengecer di seluruh wilayah Indonesia atau distributor. Penerapan saluran ini kami tak jadikan taktik karena dalam proses pembeliannya dapat bisa sampai ke konsumen melalui pelantaran tanpa harus dari kami.
Untuk taktik citra sendiri, Gulaku menggunakan citra satu kesatuan merek produk dengan nama Gulaku. Pemilihan nama tersebut memperkuat konsep produk pemikat konsumen di seluruh Indonesia dengan harga menengah dan kualitas yang terjamin, sehingga Gulaku menjadi salah satu gula terbaik di Indonesia. Logo ibu memasak pun pada produk kami, Gulaku, digunakan untuk memperkuat citra merek. Untuk marketing mix pada produk nasional kami yaitu Gulaku, taktik desain kami yaitu produk Gulaku menggambarkan produk mewah dengan kualitas yang tinggi namun harga menengah yang mampu dijangkau seluruh kalangan konsumen, mewah dan unik. Itulah taktik kami. 2. Strategi manfaat kami yaitu manfaat pada produk Gulaku yaitu dari gula yang lebih sehat dan baik untuk kesehatan saat dikonsumsi. Strategi kenyamanannya sendiri, tentu kenyamanan pada produk Gulaku yaitu tanpa adanya bahan kimia pada produk ini yang membuat sehat dan tanpa membuat ketergantungan saat mengonsumsi secara terus-menerus. 4. Nilai-nilai yang ditawarkan pada produk kami itu bermanfaat pada kesehatan diri ketika mengonsumsi atau menggunakan produk Gulaku. Kualitas yang kami jamin adalah tak perlu ditanyakan lagi karena sudah terjamin. Untuk kemasannya sendiri, dapat dibedakan pada logo Gulaku yang dicantumkan pada kemasan kami, yaitu kemasan pun dapat dikatakan mewah, unik dan bagus daripada kemasan produk gula lainnya. Untuk merek, strategi pemilihan merek ini kami pilih karena Gulaku adalah gula bermerek pertama yang ada di Indonesia yang menjadi keunggulan dan terjamin dan dijual sehingga Gulaku memposisikan diri sebagai salah satu merek gula terbaik di Indonesia. Strategi promosi kami yaitu iklan untuk promosi di televisi atau menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga pada YouTube. Untuk taktik strategi selling kami melakukan periklanan pada televisi, pemasaran langsung, tanya jawab dan penerima pesan secara online, serta distribusi dengan pelaku metode eksekutif dan intensif publisitas yang dilakukan seperti seminar, kerjasama dengan artis maupun selebgram. Di sini saya akan melanjutkan mengenai taktik pemasaran produk global. Diferensiasi produk kopi Aceh Gayo. Diferensiasi produk adalah penciptaan suatu produk atau citra produk yang cukup berbeda dengan produk lainnya yang telah beredar dengan maksud untuk menarik konsumen. Dengan maksud sebagai tindakan perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar dengan menetapkan sekumpulan perbedaan-perbedaan yang berarti pada produk yang ditawarkan. Untuk membedakan produk perusahaan dengan pesaingnya, sehingga dapat dipandang atau dipersepsikan konsumen bahwa produk tersebut mempunyai nilai tambah yang diharapkan oleh konsumen. Dalam hal ini, kopi Aceh Gayo yang mempunyai banyak varian dengan citra rasa healthy seperti rempah-rempah dan rasa kopi Gayo yang cenderung kuat tetapi tidak pahit dan cenderung nutty dan buttery. Selain dari varian cita rasa kopi Aceh Gayo yang berbeda dari kopi lainnya, ini memiliki kemasan yang beragam pula, mulai dari saset, standing pouch, alu foil, gusset pouch, hingga flat bottom serta paper craft. Yang kedua, marketing mix. Marketing mix adalah kumpulan variabel marketing yang digunakan untuk mencapai tujuan marketing pada pasar yang ditargetkan. Marketing mix sudah lama digunakan oleh para pemilik bisnis di berbagai negara untuk menyusun strategi marketing yang efektif untuk sebuah bisnis. Para produk kopi Aceh Gayo, marketing mix-nya menggunakan sebuah pemasaran dari segi harga, produk distribusi, dan promosi. Pada harga,
Kopi Aceh Gayo memiliki harga yang bergeneral dan bisa dinikmati oleh semua orang sehingga konsumen dapat lebih tertarik terhadap produk mereka seperti pada kopi espresso, kopi doppio, kopi susu, kopi cappuccino, kopi luwak, cappuccino luwak, black kopi luwak. Adapun strategi harga yang ada pada usaha bubuk kopi Gayo seperti kopi espresso dengan harga Rp20.000, kopi doppio dengan harga Rp10.000 dan kopi susu dengan harga Rp10.000. Yang ketiga, rencana strategi selling adalah rencana yang dibuat oleh perusahaan tentang bagaimana menjual produk layanan demi mendapatkan atau meningkatkan laba. Proses pembuatan rencana ini biasanya dilakukan oleh tim sales dan marketing. Strategi pemasaran pada Kopi Aceh Gayo ini dilakukan melalui periklanan atau advertising, pemasaran langsung, direct marketing. Selain itu, melakukan promosi dengan cara penyebaran kupon, stiker, penjualan pribadi atau personal selling, berinteraksi dengan calon pembeli seperti presentase, tanya jawab, dan penerimaan pesanan, serta distribusi dengan melakukan metode eksekutif dan intensif. Publisitas yang dilakukan seperti seminar kerjasama dengan luar negeri, yaitu negara ASEAN. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi taktik pemasaran kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.